Saudara-saudara, dua uskup sekaligus dua teolog besar Indonesia, Monsinyur Paulus Budi Kleden, Uskup Agung Ende, dan Monsinyur Adrianus Sunarko OFM, Uskup Pangkal Pinang, mampir di kafe dan bincang-bincang tentang gereja, tentang banyak hal. Keduanya mampir di box cafe milik Komisi Komunikasi SPD ND. Monsinyur Paulus Budi Kleden menyebut pasar gelap. Ya, pikiran kita langsung tertuju pada kejahatan dalam bisnis, black market. Tetapi yang dimaksudkan oleh Monsinyur adalah pasar gelap di tengah perkembangan media sosial yang sangat mutakhir. Yakni apa? Gosip. Gosip adalah satu kejahatan. Gosip itu mematikan. Tapi juga bicara secara bertanggung jawab dan jujur. Karena kalau tidak, kita menjadi komunitas gosip. Ketika tidak tercipta iklim di mana orang merasa bisa bicara secara jujur, maka yang terjadi adalah pasar gelap isu. Itulah gosip. Gereja yang mendengarkan berbasis pada keluarga sebagai eklesia domestika, eklesia sekolah. Karena dalam keluarga, pendidikan dan pembentukan terhadap anak itu dimulai. Demikian pula saya memang terus terang juga mengagumi ya keluarga-keluarga itu di tempat-tempat. Kalau saya ke pulau di daerah Anambas sana, memang tidak tiap minggu juga ada misa. Tapi kok hidup juga iman itu ya. Dalam bentuk-bentuk kesalehan-kesalehan yang populer. Nah, memang itu pasti orang tua memainkan peran sangat besar dan sangat penting. Ya, sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Monsinyur Narko tadi, saya kira apa yang mungkin terlalu profan kita sebut sebagai investasi kebaikan, investasi pengalaman positif di keluarga itu sangat penting dan seringkali tanpa kita sadari punya dampak ke depan. Untuk saya perumpamaan anak yang hilang itu satu perumpamaan yang memberi harapan luar biasa. Orang atau generasi yang mungkin sangat kita ragukan, tetapi kemudian dia mengenang kebaikan bapaknya. Investasi kebaikan di rumah yang dimulai sejak anak dalam kandungan itu investasi yang luar biasa yang membekali seorang dan atas salah satu cara dia mempengaruhi orang itu. Contoh gereja yang mendengarkan telah ditunjukkan oleh Monsinyur Paulus Budi Kleden SPD. Para frater sering mampir ke kamarnya, dia mendengarkan para frater. Pintu kamarnya selalu terbuka. Mendengarkan hanya mungkin terjadi kalau orang punya kesediaan untuk membuka hati, menyendengkan telinga bagi yang lain. Dan karena itu mendengarkan Tuhan, itu Tuhan berbicara juga di dalam umatnya, orang kecil dan semua, maka saya harap Bapak Uskup kita yang baru, tapi beliau sudah menunjukkan sikap itu waktu di Ledalero. Yang saya kagumi sekali itu dia dengar frate-frate dengan begitu baik,
Dia kenal mereka dan kamarnya selalu terbuka untuk terima frater-frater. Jadi saya yakin sekali bahwa saudara saya ini akan mendengarkan umat dengan kerendahan hatinya. Itu saja. Dua uskup, dua teolog besar mampir di kafe. Ruang zaman now, ruang kaum milenial. Ya, bicara tentang hal yang serius di kafe. Dan kalau kita bicara tentang gereja yang mendengarkan, gereja yang mendengarkan juga mulai dari ruang-ruang seperti itu. Mendengarkan dari bawah. Keren ya. Dua uskup, dua teolog besar, Monsinyur Paulus Budi Kleden SPD, Uskup Agung Ende, dan Monsinyur Adrianus Sunarko OFM, Uskup Pangkal Pinang, mendengarkan dari kafe, ruang kaum milenial, ruang zaman now. What if we got everything together, and wouldn't it be better then? Get more money, less anxiety, more passion, please, wanna alter who I am. Get a little lost, can't find my way, but I can't stay here forever. Get a little low, to low my base, till I can face it better.